Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Penyakit lupa itu tidak sesederhana yang kita kira. Gampangnya bahwa stroke adalah penyakit otak, karena semua yang berhubungan dengan permasalahan otak seperti pusing, lupa, atau semua pergerakan tubuh dari jantung, otot yang lain, semua memang bermuara di otak. Sehingga wajarlah ketika sebuah kata yang disebut lupa tidak sesederhana yang kita kira. Lupa dalam kehidupan sehari-hari dianggap hal yang wajar. Misalnya, lupa pada nama orang yang baru kita kenal. Itu pun bahkan teman yang kita pernah kenal bisa lupa. Atau lupa di mana tadi menaruh buku atau pulpen. Atau lupa pada apa yang baru saja dikerjakan. Tetapi ternyata masalah lupa tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Sebaliknya, sungguh rumit, sekompleks sistem otak manusia. Aku mulai berpikir tentang lupaku, bahwa aku menjadi lupa jika aku melakukan sesuatu dalam satu simpul atau satu titik. Bukan lupa karena kegiatan yang harus memakan waktu lama. Dengan kegiatan yang meeting atau bertemu klien, aku tidak pernah lupa, tetapi aku hanya lupa nama seseorang. Aku benar-benar tidak ingat. Dan lupaku ini berlebih ketika sesaat sebelum stroke. Beberapa bulan sebelumnya, aku mengejar deadline pekerjaanku dan lupa yang sangat keterlaluan. Tetapi dengan terapi, aku bisa berangsur lebih baik dan penyakit lupaku sedikit berkurang. Penyakit lupaku sekarang lebih baik. Aku bisa mengingat banyak hal yang sekecil-kecilnya, walaupun kadang kalau itu harus diingatkan. Mungkin sudah menjadi trademark aku sejak dulu bahwa aku memang lupa. Lalu, apa hubungannya antara lupa dan stroke? Sebenarnya apa penyebab lupa? Penurunan daya ingat atau lupa disebabkan karena banyak faktor, antara lain adalah gangguan di otak, tekanan psikologis, gangguan oksigen, dan beberapa gangguan yang lain. Kerusakan fungsi memori di otak kita bisa disebabkan karena serangan stroke, infeksi otak, tumor atau degeneratif, atau penurunan kondisi karena umur tua atau karena penyakit, sehingga di otak menjadi sedikit rusak. Fungsi otak terganggu, terutama dalam hal lupa. Tetapi bisa juga dibalik. Serangan stroke bisa menjadikan fungsi otak menurun, termasuk karena berpikir dan lupa. Tetapi dengan terapi yang dilakukan oleh penderita stroke, fungsi-fungsi itu lambat laun akan menjadi lebih baik. Pada serangan stroke, yang salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah otak yang kemudian meluas, sehingga sel-sel otak yang itu banyak mati, walaupun di sel-sel otak pun tetap bisa berkembang dan dinamakan plastisitas. Si penderita pada awalnya akan mengalami penurunan fungsi otak, tetapi dengan terapi khusus si penderita bisa menjadi lebih baik, termasuk bisa menghambat lupa. Lupa juga memang menjadi faktor usia. Dimulai dengan lupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tetapi kondisi tersebut juga disertai oleh gangguan berpikir lainnya, misalnya kemampuan berbahasa, bertindak secara berencana, atau pengenalan benda.
Lupa yang seperti ini disebut demensia, bersifat progresif dan ingatannya susah untuk dikembalikan. Jadi jangan main-main tentang otak kita, apalagi jika kepala kita terbentur. Adalah kepala kita terbentur keras sehingga terjadi gangguan terhadap otak, dan lupa seperti itu mungkin hanya terjadi pada periode tertentu. Trauma kejiwaan juga terkait dengan kondisi psikis si penderita, karena trauma kejiwaan yang sangat membekas akan menimbulkan penolakan terhadap ingatan tersebut, sehingga ingatan tersebut ditekan di bawah sadar sebagai mekanisme pertahanan ego diri. Ingatan juga sangat berkaitan dengan emosi dan persepsi. Kerja otak kita sangatlah berat, merupakan pusat susunan syaraf tubuh. Semuanya bermuara di otak. Sudah selayaknya lah kita bisa menjaga otak kita, bukan hanya menjaga yang bersifat fisik saja seperti terbentur, tetapi lebih dari itu. Jagalah tubuh kita, termasuk otak kita, dari penyakit yang bisa melemahkan tubuh kita. Terutama jagalah diri kita untuk tidak stroke, karena stroke bermuara dari otak, emosi, keinginan untuk lupa menjaga tubuh, dan mengenai otak kita sendiri juga. Jika lupa kita sangat keterlaluan, mungkin bisa dilakukan terapi otak, misalnya dengan mulai selalu membaca untuk otak kita terus bekerja. Juga mulai untuk terus menulis apapun tulisannya, dan memicu bagian otak kita yang bisa terbuka bagi anggota tubuh yang lain. Kesaksianku adalah, dengan aku banyak menulis, aku bisa melupakan hal-hal yang bisa membuat aku terluka. Tetapi aku juga banyak menulis ternyata bisa membuat penyakit lupaku berangsur menjadi lebih baik.